Halo, jumpa kembali dengan saya Harun Setiadi pada perkuliahan Etika Profesi di pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bidang kerja di bidang IT. Bagi Anda yang masih kuliah, mungkin pernah berpikir gitu ya, kira-kira kalau nanti sudah lulus saya kerja di bidang apa ya gitu ya. Nah, tentunya dengan berbekal sarjana S1 Informatika yang sebentar lagi Anda dapatkan, Anda akan ingin gitu ya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan gelar sarjana Anda. Ada banyak pekerjaan yang melatar belakangi di dunia IT yang bisa diambil dan mereka mensyaratkan kita untuk memiliki skill atau keterampilan tertentu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang beberapa pekerjaan yang melatar belakangi IT gitu ya, yang mungkin Anda masih bingung gitu ya, sedang mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Outline perkuliahan pada pertemuan kelima ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai kompetensi di bidang IT. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai gambaran umum profesi di bidang IT, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai sertifikasi IT. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu kompetensi di bidang IT. Sebelum itu saya akan merefresh dulu pada pertemuan yang sebelumnya bahwa sebuah profesi atau pekerjaan seseorang itu kadang sering menjadi tolak ukur gitu ya, strata sosial di masyarakat. Namun kita belum memahami sepenuhnya apa sih perbedaan antara profesi dan pekerjaan itu sesungguhnya. Jadi profesi itu adalah merupakan bagian dari pekerjaan. Namun tidak semua pekerjaan itu adalah profesi. Seseorang petugas administrasi gitu ya, misalnya yang ada di sebuah office atau perkantoran, itu bisa berasal dari berbagai latar belakang ilmu gitu ya. Namun tidak demikian dengan misalnya akuntan, kemudian pengacara, dokter, yang mereka itu membutuhkan pendidikan dan keahlian yang khusus. Nah, jadi profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian yang khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya atau terus update knowledge-nya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini. Jadi profesi itu mempunyai tuntutan bahwa yang bersangkutan harus terus mengupdate knowledge-nya sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada gitu ya. Kalau orang IT berarti ya juga harus mengupdate knowledge-nya tentang IT di bidang pekerjaan yang sedang digeluti tersebut. Seseorang yang profesional itu adalah bekerja dalam bidang pekerjaan yang tentunya harus mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi itu berbanding lurus dengan nilai seseorang gitu ya. Jadi kompetensi itu berbanding lurus dengan nilai seorang pekerja di bidang IT. Yang dimaksud nilai di sini adalah bahwa nilai tawar atau bargaining power dari seseorang itu dalam sebuah organisasi. Jadi berbanding lurus itu artinya semakin bagus kompetensinya, maka nilai atau value dari pekerjaan tersebut seseorang tersebut semakin tinggi. Berbanding lurus itu artinya apa? Artinya makin langka seseorang untuk bisa menempati suatu posisi, itu juga akan ikut mendongkrak value dari orang tersebut. Value itu apa sih? Value itu harga.
Jadi semakin langka kompetensi dari seseorang itu, maka harganya itu dalam tanda kutip semakin mahal gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi salary-nya atau gajinya, dari sisi posisinya, jabatannya, dan sebagainya. Nah, di bidang IT, tenaga yang dibutuhkan untuk mereka memiliki kapasitas yang kompetensi tertentu sangat spesifik gitu ya. Contohnya misalnya seseorang yang mempunyai keahlian di bidang networking gitu ya, misalnya menguasai sangat detail mengenai jaringan hingga yang bersangkutan itu mampu mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh vendor, misalnya dalam hal ini adalah Cisco misalnya. Kemudian yang bersangkutan mempunyai sertifikasi CCNP gitu ya. Tentunya gajinya yang diberikan oleh perusahaan itu akan semakin besar dibandingkan dengan seorang yang terjun di bidang yang sama tetapi kurang cakap gitu ya dalam bekerjanya, dan dia tidak mempunyai kapasitas tambahan, dalam hal ini adalah sertifikasi tambahan ya, sehingga tentunya value-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan seseorang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dan tentunya sangat spesifik. Nah, dua poin tersebut yaitu kapasitas dan kompetensi itu sangat penting gitu ya bagi profil calon pelamar yang diharapkan oleh perusahaan secara umum gitu. Jadi selain latar belakang pendidikan yang Anda peroleh yaitu akademis gitu ya, dan pendidikan non formal yang bisa diraih dengan misalnya mengikuti sertifikasi gitu ya, kemudian pelatihan dan sebagainya, maka diharapkan kapasitas dan kompetensi itu menjadi supporting terhadap latar pendidikan akademis Anda gitu ya, pendidikan formal Anda dan juga latar pendidikan non formal Anda. Pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran-gambaran pekerjaan apa saja sih yang ada di bidang IT. Jadi materi ini saya sarikan dari sebuah artikel di URL medium.com.